Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang analisis prospektif. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Maya Hardianti, NIM G73218053. Yang kedua ada Marcella Sevani, NIM G93218087. Yang ketiga ada Nur Tasya Maharani, G03218026. Yang terakhir ada Siti Rohmania, NIM G73218067. Di sini ada 2 subbab. Yang pertama ada proses proyeksi laporan keuangan dan analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Langsung masuk pada bab proses proyeksi laporan keuangan. Di sini sebelum itu kita harus tahu apa arti dari analisis prospektif itu. Analisis prospektif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuat keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini juga dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan. Untuk itu, perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasi yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah perusahaan memerlukan pendanaan utang atau ekuitas di masa depan. Perlu dianalisis juga apakah rencana strategi kini akan menghasilkan manfaat seperti yang diramalkan oleh manajemen perusahaan. Dengan demikian, analisis prospektif berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Masuk pada proyeksi laporan keuangan. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini pengertian proyeksi laporan keuangan itu, proses proyeksi keuangan merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun lalu. Proses proyeksi dimulai dengan pertumbuhan penjualan yang diharapkan. Dalam contoh ini digunakan tren historis untuk memprediksi tingkat penjualan di masa depan. Analisis lebih rinci melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, karena pembelian pelanggan dipengaruhi oleh tingkat penghasilan pribadi yang bisa dibelanjakan atau personal disposable income. Analisis mengikut sertakan estimasi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan pertumbuhan penjualan eceran pada khususnya. Sebagai contoh, bila ekonomi membaik, dapat diproyeksikan adanya kenaikan penjualan dibandingkan penjualan tahun lalu. Peta persaingan, apakah jumlah persaingan bertambah atau apakah pesaing yang lebih lama itu lemah menghentikan operasinya? Perubahan peta persaingan akan mempengaruhi proyeksi atas unit penjualan maupun kemampuan perusahaan untuk menaikkan harga. Kedua hal tersebut akan berdampak pada pertumbuhan bauran toko baru dan toko lama. Toko baru umumnya menikmati kenaikan penjualan yang lebih besar dibandingkan dengan toko lama, karena toko baru dapat meraih pasar yang tidak tertangani dengan baik atau menyediakan komposisi barang terkini dibandingkan dengan pesaing yang ada. Toko lama umumnya tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Karenanya, analisis harus mempertimbangkan rencana ekspansi yang diumumkan oleh manajemen. Dimulai dengan asumsi bahwa penjualan akan tumbuh sebesar 11,566% di tahun 2006, tingkat pertumbuhan yang sama dengan tahun 2005. Setelah proyeksi selesai, analisis sensitivitas akan mempelajari tingkat implikasi tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih rendah terhadap peramalan.
Dapat dilihat di gambar yang pertama, margin laba kotor target mengalami sedikit kenaikan menjadi 32,866% terhadap penjualan. Untuk tujuan proyeksi, margin laba kotor terakhir diasumsikan sebesar 32,866%. Pada prakteknya, estimasi margin laba kotor sebagian akan dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan tingkat kompetisi dalam pasar target. Misalnya, kompetisi yang meningkat membuat kita mempertanyakan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan margin laba kotor karena akan sulit untuk menaikkan harga lebih dari 22% terhadap penjualan. Proyeksi beban penjualan umum dan administrasi adalah 22,49% terhadap penjualan, sama dengan persentase yang terakhir. Pada prakteknya, pos beban dapat diuji dan diestimasi secara terpisah dengan menyertakan pemahaman yang didapat dari bagian manajemen discussion and analysis MDA dalam laporan keuangan atau dari sumber eksternal. Bagi perusahaan retail seperti target, tren gaji dan biaya okupansi serta beban iklan memerlukan penelitian lebih lanjut. Beban penyusutan merupakan pos material dan harus diproyeksikan secara terpisah. Penyusutan merupakan beban tetap dan merupakan fungsi dari jumlah aset yang dapat disusutkan. Pada tahun sebelum-sebelumnya, target telah melaporkan beban penyusutan kira-kira 6% dari saldo aset tetap di awal tahun. Proyeksi mengasumsikan beban penyusutan sebesar 6,333% dari saldo aset tetap tahun 2005 persentase yang terakhir. Dengan cara yang sama, dihitung pula rasio historis beban bunga terhadap saldo awal tahun dan yang berbunga. Selama 2 tahun terakhir, rasio ini mengalami sedikit kenaikan dari 4,982% menjadi 5,173%. Proyeksi mengasumsikan 5,173% dari saldo awal tahun yang berbunga. Pada prakteknya, estimasi harus menyertakan proyeksi tingkat bunga jangka panjang di masa depan. Akhirnya, angka yang digunakan untuk proyeksi atas beban pajak adalah sebagai persentase terhadap laba sebelum pajak tetap konstan pada tingkat terakhir sebesar 37,809%. Bisa dilihat di gambar nomor 2, berdasarkan asumsi-asumsi itu, proyeksi laporan laba rugi atau target tahun 2006 disajikan pada gambar nomor 2. Dari gambar dan penjelasan yang telah saya paparkan tadi, kita dapat mengetahui berapa penjualan, berapa laba kotor, berapa HPP, berapa penjualan umum dan administrasi, terus penyusutan dan amortisasi, bunga juga, laba sebelum pajak, beban pajak, pos luar biasa dan dihentikan, dan yang terakhir itu adalah laba bersih. Masuk pada proyeksi neraca. Neraca target tahun 2003-2005. Berikut ini beberapa rasio yang terpilih disajikan pada tampilan yang ada di sebelahnya. Yaitu ramalan neraca tahun 2006. Jumlah langkah dari nomor 3 sampai 10 itu menghasilkan total kewajiban dan ekuitas. Karena itu, total aset sama dengan jumlah tersebut dan angka kas yang dihasilkan dihitung dari total aset dikurangi dari nomor 1 dan 2. Pada titik ini, kas akan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Selanjutnya, utang jangka panjang dan saham disesuaikan untuk penerbitan atau pembelian kembali yang diperlukan untuk mencapai tingkat kas yang diinginkan dan untuk mempertahankan leverage keuangan historis. Penyesuaian tersebut mengindikasikan tingkat pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
Untuk memulai proyeksi piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, dan beban yang masih harus dibayar menggunakan proyeksi penjualan dan harga pokok penjualan serta tingkat perputarannya. Misalnya, tingkat perputaran piutang didasarkan pada penjualan tahun berjalan adalah penjualan dibagi saldo piutang usaha. Selanjutnya, proyeksi piutang usaha dihitung seperti ini. Proyeksi piutang usaha itu proyeksi penjualan dibagi tingkat perputaran utang usaha. Proyeksi piutang usaha diasumsikan dengan menggunakan tingkat perputaran terakhir sebesar 9,24. Tingkat perputaran persediaan juga menggunakan tingkat perputaran yang terakhir didasarkan pada saldo akhir persediaan sebesar 5,84, berikut dengan harga pokok penjualan untuk memproyeksikan persediaan. Analisis perputaran terakhir sebesar 9,24. Tingkat perputaran persediaan juga menggunakan tingkat perputaran yang terakhir atau didasarkan pada saldo akhir persediaan sebesar 5,84, berikut dengan harga pokok penjualan untuk memproyeksikan persediaan. Analisis yang lebih mendalam akan membandingkan tingkat perputaran persediaan toko lama dengan toko baru, serta mengantisipasi pertumbuhan toko baru. Persediaan saat ini dapat diproyeksikan tumbuh seiring dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang diperkirakan. Persediaan tambahan yang diperlukan untuk toko baru akan ditambah pada jumlah tersebut. Aset tetap diestimasi berbagai saldo aset tetap kotor tahun lalu ditambah presentasi pengeluaran modal terhadap penjualan historis. Pengeluaran modal historis diperoleh dari laporan arus kas. Selama 3 tahun terakhir, persentase pengeluaran modal terhadap penjualan telah stabil sekitar 6,4% terhadap penjualan. Persentase 6,43% digunakan untuk mengestimasi pengeluaran modal tahun 2006. Setelah proyeksi selesai, presentasi tersebut dapat disesuaikan untuk melihat implikasi keuangan atas pengeluaran modal yang lebih tinggi atau rendah. Estimasi utang usaha didasarkan pada perputaran utang dan harga pokok penjualan historis. Rasio perputaran terakhir atau didasarkan atas saldo utang usaha sebesar 5.441 digunakan untuk mengestimasi ulang utang tahun 2006. Presentasi beban yang masih harus dibayar terhadap penjualan juga diestimasikan menggunakan tingkat perputaran akrual terakhir sebesar 28.683. Terakhir, uang pajak diestimasi berdasarkan hubungan utang terhadap beban pajak historis. Difignasikan tingkat terakhir sebesar 26,527% untuk memproyeksikan utang pajak pada tahun 2006. Jadwal jatuh tempo hutang jangka panjang diberikan dalam catatan atas laporan keuangan. Kita menggunakan angka tahun 2006 dalam jadwal tersebut. Utang jangka panjang awalnya diestimasi sebagai saldo utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurangi estimasi utang yang jatuh tempo bagian lancar. Kemudian tingkat utang ini disesuaikan untuk mendapatkan saldo kas dan leverage keuangan yang diinginkan setelah neraca awal tersusun. Saham dan reference keuangan yang diinginkan setelah neraca awal terusan. Saham biasa dan saham yang diperoleh kembali diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Nah, berikut langkah-langkah dalam memproyeksikan neraca target pada tahun 2006.
Neraca awal memperkirakan saldo kas sebesar 1.402 juta dolar. Jumlah ini mencerminkan 4,1% dari proyeksi total aset. Meskipun lebih rendah dari tingkat tahun 2005 sebesar 7% dari total aset, saldo kas ini masih sejalan dengan presentasi sebelumnya di rentang 2-3%. Jika estimasi saldo kas lebih tinggi atau lebih rendah, penyesuaian lebih lanjut dapat dilakukan untuk 1. Menginvestasi kelebihan kas dalam efek yang diperdagangkan. 2. Mengurangi utang jangka panjang atau ekuitas secara proporsional sehingga tetap menjaga tingkat leverage keuangan yang konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proyeksi arus kas. Arus kas merupakan laporan yang disusun untuk menunjukkan perubahan mengenai bertambahnya atau berkurangnya uang kas selama satu periode. Nah, proyeksi arus kas sendiri merupakan perkiraan arus kas di masa mendatang dengan menggunakan data yang ada sekarang ini. Proyeksi arus kas itu dihitung dari proyeksi laporan laba rugi dan laporan neraca. Jadi untuk membuat proyeksi arus kas, itu perusahaan harus membuat proyeksi laporan laba rugi dan laporan neraca terlebih dahulu. Nah, proyeksi arus kas ini akan disajikan dari arus kas bersih dari operasi yang mendanai sebagian dari pengeluaran modal, pengurangan utang jangka panjang, dan dividen. Berikut merupakan proyeksi arus kas dari target corporation. Untuk melakukan proyeksi arus kas, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan proyeksi pada laporan laba rugi dan laporan neraca. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar dividen. Proyeksi arus kas ini juga membuat perusahaan dapat mengetahui perkiraan arus kas di masa yang akan datang. Dengan begitu, perusahaan dapat membandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah laporan tersebut itu mengalami kenaikan atau malah mengalami penurunan. Dengan begitu, perusahaan itu dapat menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut itu bisa terjadi, sehingga perusahaan itu bisa memikirkan cara agar hal tersebut dapat diatasi. Berdasarkan data proyeksi arus kas target corporation pada tahun 2006, dapat kita lihat bahwa proyeksi arus kas bersih dari operasi itu sebesar 3.295 juta dolar, yang mendanai sebagian dari pengeluaran modal sebesar 3.357 juta dolar. Kemudian, angka tersebut itu akan dikurangi dengan utang jangka panjang sebesar 504 juta dolar, sehingga menghasilkan dividen sebesar 276 juta dolar. Hal tersebut mengakibatkan adanya perubahan bersih dalam kas sebesar 843 juta dolar. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang digunakan untuk melihat kemungkinan yang terjadi dari hasil analisis suatu usaha jika terjadi kesalahan atau perubahan pada perhitungan biaya dan penjualan. Misalnya, kita mengasumsikan peningkatan pengeluaran modal menjadi 7,5% dari penjualan. Penjualan pada tahun 2006 itu diproyeksikan sebesar 52.204 juta dolar, sehingga pengeluaran modal itu mengalami peningkatan menjadi 3,9 M dan saldo kas akan turun sebesar 845 juta dolar dari total aset di bawah tingkat tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal tersebut, pendanaan eksternal dalam bentuk utang ekuitas akan dibutuhkan. Kenaikan yang sama dalam kebutuhan pendanaan juga akan mengakibatkan penurunan perputaran piutang atau persediaan. Analisis sensitivitas itu seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk melihat skenario terbaik atas skenario yang paling mungkin. Analisis ini menyoroti asumsi mana yang memiliki dampak yang besar pada hasil keuangan dan akibatnya, sehingga berguna untuk membantu mengidentifikasi bidang-bidang yang membutuhkan pengawasan yang lebih besar.
Analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Yang pertama yaitu model penilaian laba sisa. Model penilaian laba sisa menentukan nilai ekuitas pada saat T sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang laba sisa yang diperkirakan di masa depan, di mana BV merupakan nilai buku pada akhir periode T, RLT plus N sebagai laba sisa di periode T plus N, dan K sebagai biaya modal laba sisa. Pada waktu T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan nilai buku awal, yaitu RLT sama dengan NLT dikurangi K dikali BVT min 1. Perhitungan laba sisa. Rumusnya yaitu VT sama dengan BVT ditambah E buka kurung RLT plus 1 tutup kurung dibagi buka kurung 1 plus K tutup kurung pangkat 1 ditambah E buka kurung RLT min 2 ditambah 2 tutup kurung dibagi 1 plus K pangkat 2 dan seterusnya, di mana BVT merupakan nilai buku pada akhir periode T, RLT plus N merupakan laba sisa di periode T plus N, K merupakan biaya modal. Laba residu atau laba sisa pada waktu T didefinisikan sebagai laba bersih komprehensif dikurangi pembebanan pada nilai buku awal. RLT sama dengan NLT dikurangi buka kurung K dikali BVT min 1 tutup kurung. Model penilaian memerlukan estimasi atas 6 parameter, yaitu yang pertama, sales growth atau pertumbuhan penjualan. Yang kedua, net working capital turnover, perputaran modal kerja bersih, buka kurung penjualan atau modal kerja bersih. Yang ketiga yaitu biaya modal ekuitas. Yang keempat, net profit margin, margin laba bersih, buka kurung laba bersih atau penjualan. Yang kelima, fixed asset turnover, perputaran aset tetap, buka kurung penjualan atau aset tetap, tutup kurung. Yang keenam yaitu leverage, aset operasi atau ekuitas. Contoh kasusnya kita mengambil dari valuation of Shiminex common stock. Di sini ada tabelnya. Dan di sini saya akan menghitung perhitungan pada tahun 2006. Yang pertama yaitu net profit margin atau margin laba bersih. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Laba bersihnya yaitu 8.856 dibagi 96.263 dikali 100. Hasilnya sama dengan 9,20%. Yang kedua yaitu net working capital turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi modal kerja bersih. Penjualannya yaitu 96.263 dibagi 9.139 dikali 100. Hasilnya sama dengan 11,86.271. Yang selanjutnya yaitu fixed asset turnover. Rumusnya yaitu penjualan dibagi aset tetap. Penjualannya 96.263 dibagi 44.469 dikali 100. Hasilnya yaitu 19878. Yang selanjutnya yaitu leverage. Rumusnya yaitu aset operasi dibagi ekuitas. Aset operasinya 51.943 dibagi 20.624 dikali 100. Hasilnya sama dengan 25185.
Yang selanjutnya yaitu perhitungan untuk tahun 2007. Pertama, net profit margin atau margin laba bersih yang diperoleh dengan cara laba bersih dibagi dengan penjualan dengan hasil 9,40%. Yang kedua, net working capital turnover yaitu dengan cara penjualan dibagi dengan modal kerja bersih dengan hasil 11,8271. Yang ketiga, fixed asset turnover dengan cara penjualan dibagi dengan aset tetap dengan hasil 1,9878. Yang keempat yaitu leverage dengan cara aset operasi dibagi dengan ekuitas dengan hasil 2,5186. Analisisnya yaitu penjualan diharapkan tumbuh sebesar 8,9% untuk tahun 2006 dan 9,1% untuk tahun 2007, kemudian menurun pada tingkat pertumbuhan 8, 7 hingga 6% untuk 3 tahun berikutnya. Periode 5 tahun ini merupakan horizon peramalan, yaitu sebuah periode waktu di mana ketika memiliki keyakinan tertinggi atas estimasi kita. Selanjutnya, penjualan diasumsikan terus bertumbuh pada tingkat inflasi jangka panjang sekitar 3,5%. Margin laba bersih diharapkan naik menjadi 9,2% untuk tahun 2006 dan 9,4% untuk 2007. Kemudian, untuk tahun-tahun berikutnya bertahan pada persentase 9,4%. Perputaran modal kerja bersih dan aset tetap diharapkan tetap pada tingkat 11,8271 kali untuk perputaran modal kerja dan 1,9878 kali untuk perputaran aset tetap. Biaya modal ekuitas diperkirakan sebesar 12,5%, untuk leverage diharapkan tetap konstan pada tingkat 2,5186. Berikut ini merupakan akun yang digunakan untuk mencari laba sisa. Yang pertama yaitu laba bersih. Laba bersih dicari dengan penjualan dikali margin laba bersih. Modal kerja bersih dengan penjualan dibagi dengan perputaran modal bersih. Yang ketiga, modal aset tetap dengan cara penjualan dibagi dengan tingkat perputaran aset tetap. Yang keempat, ekuitas dengan cara aset operasi sama dengan modal kerja bersih ditambah aset tetap. Berdasarkan estimasi di atas, laba sisa tahun 2006 dapat dicari dengan laba bersih dikurangi ekuitas awal tahun dikali dengan biaya modal ekuitas. Di bawah ini merupakan perhitungan dari laba sisa tahun 2006, yaitu laba bersih sebesar 8,856 dikurangi ekuitas awal tahun 20,624 dikali dengan biaya modal ekuitas 0,125 yang menghasilkan 6,278. Tahun-tahun setelahnya dalam horizon peramalan dihitung dengan cara yang sama. Setiap tahun selama horizon peramalan selanjutnya didiskontokan pada biaya modal ekuitas sebesar 12,5%. Nilai sekarang tiap-tiap tahun dalam horizon peramalan dijumlahkan untuk mendapatkan nilai sekarang kumulatif sampai tahun 2010 sebesar $26.303. Proyeksi laba sisa pada tahun 2011 diasumsikan tumbuh pada tingkat inflasi 3,5%. Nilai sekarang annuities ini yang didiskontokan ke tahun 2005 adalah sebagai berikut. Estimasi nilai saham biasa Simnek PET tahun 2005 sama dengan A. Nilai buku ekuitas pemegang saham sebesar $20.264 ditambah nilai sekarang laba sisa yaitu $26.303 sama dengan $54.039 dengan total sebesar $100.966 dengan saham beredar sebanyak 1,7737 lembar. Nilai perubah saham biasa Simnek adalah $58,13.